Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi, serta memberkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat, sharing kali ini kita akan membahas pasal 4 dari kitab Ta'lim Ta'lim karya Syekh Az-Zarnuji rahimahullah tentang mengagungkan ilmu dan ulama. Sahabat, seorang penuntut ilmu tidak akan dapat meraih ilmu dan tidak akan dapat memanfaatkan ilmunya kecuali dengan menghormati ilmu dan ulama, serta memuliakan dan juga menghormati guru. Jadi, seorang penuntut ilmu itu tidak akan dapat meraih keberkahan ilmu dan juga tidak akan dapat memanfaatkan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam kehidupannya apabila ia tidak menghormati gurunya, apabila ia tidak memuliakan ilmu, apabila ia tidak mengagungkan ilmu. Jadi apabila kita sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang senantiasa mencari ilmu, apabila kita ingin ilmu kita berkah, apabila kita ingin dapat memanfaatkan keilmuan kita di dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita itu memuliakan ilmu, hendaknya kita itu menghormati guru kita, mengagungkan guru kita. Maka dengan begitu kita akan dapat keberkahan ilmu dan juga kita akan dapat memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan di dalam proses belajar mengajar, meskipun itu ilmu kita itu adalah sedikit. Nah, berkaitan dengan ini diceritakan bahwa orang yang ingin mencapai sesuatu tidak akan berhasil kecuali dengan cara menghargai dan menghormati. Dan orang tidak akan jatuh di dalam kegagalan kecuali dengan meninggalkan rasa hormat dan mengagungkan. Mengagungkan ilmu dan ulama ini juga diungkapkan di dalam sebuah ungkapan bahwa menghormati itu lebih baik daripada taat. Maka ketahuilah bahwa manusia tidak akan kufur disebabkan kemaksiatannya, tetapi manusia tidak dapat kufur karena meninggalkan rasa hormat ataupun rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di dalam sebuah ungkapan bahwa manusia itu tidak akan kufur hanya karena kemaksiatannya ataupun hanya karena ketidakpatuhannya terhadap Allah, hanya karena tidak ketaatannya kepada Allah. Tetapi manusia itu akan menjadi kufur apabila di dalam dirinya itu telah hilang rasa pengagungan terhadap Allah, telah hilang rasa penghormatan kepada Allah, bahwa Allah adalah Tuhan Sang Pencipta, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, berhak untuk dipatuhi dan berhak untuk diagungkan. Maka dengan hilangnya rasa pengagungan itu kepada Allah, hilangnya rasa penghormatan kepada Allah itu menjadikan manusia menjadi kufur. Termasuk salah satu cara menghormati ilmu adalah menghormati guru tentunya. Dan termasuk salah satu cara menghormati guru adalah tidak berjalan di depannya, tidak menduduki tempat duduknya, tidak mendahului berbicara di hadapannya kecuali atas seizinnya. Kemudian tidak banyak berbicara di hadapannya, tidak bertanya sesuatu yang dapat membosankannya, dan juga
apabila kita akan berkunjung ke rumah guru, hendaknya kita harus memperhatikan waktu dan juga tidak mengetuk-ketuk pintunya, tetapi bersabarlah sehingga guru itu keluar. Karena apa? Karena itu suatu bentuk penghormatan kepada guru. Jadi, apabila kita sedang berkunjung ke rumah guru, maka hendaklah kita bersabar apabila guru belum keluar. Jangan terus-menerus mengetuk-ngetuk pintunya. Sebab itu tidak sopan. Itu suatu bentuk ketidakhormatan terhadap guru. Kesimpulannya, seorang murid atau penuntut ilmu harus berusaha mencari keriduan guru, menghindari murkanya, dan patuh kepadanya, selain dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab tidak boleh seseorang itu patuh kepada makhluk untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, sekalipun itu guru yang memerintahkan. Jadi boleh seorang murid itu patuh, taat kepada guru, mencari keriduan guru, ataupun ya patuh dan taat kepada guru selama perintah yang guru berikan itu bukan bentuk kemaksiatan kepada Allah. Karena seorang manusia itu tidak boleh taat kepada manusia yang lain ataupun makhluk yang lain apabila perbuatan itu menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama perbuatan itu baik, selama perbuatan itu tidak menimbulkan kemaksiatan kepada Allah, maka taatilah guru kita. Termasuk salah satu cara menghormati guru juga adalah menghormati anak-anaknya dan juga orang-orang yang berhubungan dengannya. Maka siapa saja yang membuat sakit hati gurunya, maka ia tidak akan mendapatkan berkah ilmu dan tidak dapat memanfaatkan ilmunya kecuali sedikit. Jadi apabila kita membuat guru kita sakit hati, maka hilang keberkahan ilmu kita. Dan juga kita tidak akan bisa memanfaatkan ilmu kita di dalam kehidupan kita kecuali hanya sedikit. Salah satu cara menghormati ilmu juga adalah memuliakan kitab, di mana sebaiknya penuntut ilmu tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Jadi salah satu cara memuliakan ilmu itu adalah dengan memuliakan kitab. Dan salah satu cara memuliakan kitab itu adalah dengan apabila kita mengambil kitab, kita berada dalam keadaan suci. Dan juga salah satu sikap memuliakan kitab adalah tidak melonjorkan kaki ke arah kitab apabila kita sedang duduk. Kemudian tidak meletakkan kitab di atas kemudian meletakkan kitab tafsir di atas semua kitab, dan juga tidak menaruh sesuatu benda di atas kitab tersebut. Jadi ada sikap-sikap ataupun salah satu sikap untuk memuliakan kitab itu apabila kita sedang duduk, kemudian ada kitab di depan kita, maka salah satu cara memuliakan kitab tersebut adalah dengan cara tidak melonjorkan kaki ke arah kitab. Dan juga apabila ada kitab ataupun ada tumpukan kitab di tempat rak kita ataupun di meja kita, maka posisikan kitab tafsir itu berada di atas kitab-kitab yang lain. Itu adalah suatu bentuk cara memuliakan kitab. Dan terakhir, cara memuliakan kitab itu yaitu tidak meletakkan suatu benda apapun di atas kitab.
Nah, itu salah satu sikap memuliakan kitab. Seorang guru besar, Syekh Az-Zarnuji, yaitu Qadi Fahrul Islam berkata, jika menaruh sesuatu di atas kitab itu tidak dimaksudkan untuk meremehkan kitab ataupun ilmu, maka itu tidak mengapa. Tetapi sebaiknya jangan menaruh sesuatu pun di atas kitab itu. Nah, termasuk memuliakan kitab juga adalah menulis dengan baik, jelas dan tidak kabur. Tidak membuat catatan pinggir yang mengaburkan kitab sehingga kitab sulit untuk dibaca kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi salah satu cara memuliakan kitab juga itu tidak menulis ilmu ataupun menulis dengan tidak menulis dengan cara yang jelek atau kemudian yang dapat mengaburkan kitab sehingga kitab itu sulit dibaca. Tetapi tulislah kitab itu dengan tulisan yang baik, dengan tulisan yang jelas dan tidak kabur. Jadi cara memuliakan kitab itu dengan cara menulis dengan baik, jelas dan tidak kabur. Dan juga tidak membuat catatan pinggiran yang tidak dapat dibaca sehingga kitab itu kitab itu pun juga tidak dapat dibaca. Nah, Imam Abu Hanifah pernah melihat seseorang menulis dengan tulisan yang jelek dan sulit untuk dibaca, maka beliau pun menegurnya. Janganlah kamu memperjelek tulisanmu. Jika kamu hidup, maka kamu akan menyesal, dan jika kamu mati, maka kamu akan dicerca. Maksudnya adalah, jika kamu berumur panjang hingga lewat usia, sedangkan penglihatanmu sudah lemah, kamu tentu akan menyesal karena kamu merasa sakit untuk membaca kitab tersebut disebabkan jeleknya tulisan kita ya. Jadi perbaguslah tulisan, perjelaslah tulisan. Jangan sampai tulisan yang kita buat ataupun catatan-catatan pinggiran yang kita buat itu menyebabkan kitab kita itu tidak bisa dibaca ulang sehingga kita menyesal di kemudian. Karena ketika kita memerlukan ilmu itu ataupun ingin mengulang kembali ilmu tersebut dikarenakan kita lupa ataupun sesuatu hal dan penglihatan kita sudah tidak jelas lagi karena faktor usia ataupun faktor penyakit apapun, maka kemudian kita menyesal karena jeleknya tulisan kita, karena sulitnya kita untuk membaca tulisan-tulisan kita. Jadi tulislah dengan baik, tulislah dengan jelas, dan jangan sampai tulisan kita itu dapat mengaburkan bacaan di dalam kitab. Termasuk salah satu cara menghormati ilmu juga adalah menghormati teman dan juga orang yang memberikan pelajaran. Nah, ketika kita proses belajar mengajar, kemudian ada yang memberikan masukan ke kita ataupun memberikan pengajaran kepada kita selain dari guru, contohnya teman-teman kita, maka sebaiknya juga kita menghormati mereka dan juga menghormati teman-teman kita tentunya. Ini adalah suatu bentuk cara penghormatan terhadap ilmu ya, yaitu dengan cara menghormati teman-teman kita, menghormati orang-orang yang memberikan masukan ke kita, memberikan pelajaran kepada kita. Hendaknya penuntut ilmu juga mendengarkan ilmu dan hikmah dengan sikap yang respek dan hormat, meskipun ia telah mendengar suatu masalah tersebut ataupun suatu kalimat tersebut
1000 kali. Jadi salah satu cara menghormati ilmu yaitu dengan cara selalu bersikap respect, selalu bersikap antusias terhadap suatu masalah, terhadap suatu kalimat atau suatu ilmu, meskipun kita telah mendengarnya beribu-ribu kali kalimat tersebut ya, ataupun masalah tersebut telah kita dengar beribu-ribu kali, tetapi salah satu cara bentuk penghormatan terhadap ilmu tersebut adalah hendaknya kita selalu senantiasa antusias, senantiasa respect, dan juga menaruh rasa hormat terhadap ilmu tersebut. Hal ini juga telah diterangkan bahwa siapa yang tidak mengagungkan ilmu setelah mendengar 1000 kali seperti mengagungkannya pada waktu pertama kali mendengar, maka ia tidak termasuk ahli ilmu. Jadi seseorang yang tidak mempunyai rasa respect, mempunyai rasa hormat ataupun mempunyai rasa antusias terhadap ilmu meskipun ia telah mendengarkan beribu-ribu kali, maka ia tidak termasuk ahli ilmu. Nauzubillah min zalik. Penuntut ilmu juga sebaiknya tidak memilih bidang ilmu pengetahuan semaunya sendiri, tetapi hendaklah meminta pertimbangan terhadap guru, karena ya guru itu lebih berpengalaman dari kita, lebih sukses, lebih dulu sukses daripada kita sebagai penuntut ilmu. Maka hendaklah kita meminta pertimbangan terhadap ilmu-ilmu yang akan kita geluti ataupun kita tekuni, kita pelajari. Sebab apa? Sebab guru itu bisa memilihkan bidang ilmu yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita masing-masing. Nah, penuntut ilmu juga sebaiknya jangan duduk terlalu dekat dengan guru saat ia sedang belajar, kecuali terpaksa. Tapi ambillah jarak yang ya bisa dibilang jarak aman terhadap guru, sehingga tidak terlalu dekat juga dan tidak terlalu jauh juga. Yang sedang-sedang ya. Apabila terlalu dekat dikhawatirkan dapat menyinggung guru, dan juga apabila terlalu jauh dikhawatirkan itu tidak terdengar apa yang guru sampaikan. Hal ini juga lebih dekat sebagai bentuk pentajiman ataupun pengagungan terhadap guru. Dan terakhir, penuntut ilmu itu hendaknya menghindari sifat tercela, menghindari budi pekerti yang tercela. Sebab apa? Sebab ilmu itu ataupun seorang yang sedang belajar itu dapat dimengerti atas pelantara malaikat. Jadi ilmu yang telah disampaikan, yang kita terima itu, ilmu yang Allah berikan kepada kita itu dan kita terima itu disampaikan dengan pelantara malaikat. Jadi apabila kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, apabila kita ingin memanfaatkan ilmu yang kita raih ketika proses belajar mengajar, maka hendaklah kita menghindari sifat-sifat yang tercela ataupun kita menjauhi budi pekerti yang tercela dan senantiasa bersikap baik, bersikap mulia, mengamalkan budi pekerti yang mulia. Karena apa? Karena ilmu itu disampaikan kepada kita dari Allah itu melalui perantara malaikat, sedangkan malaikat itu sendiri itu terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Nah, sekian pembahasan dari pasal 4 kitab Ta'limut Ta'lim karya Syekh Az-Zarnuji rahimahullah tentang pengagungan ilmu dan ulama. Semoga pembahasan kali ini meskipun sedikit, meskipun singkat, senantiasa dapat memberikan manfaat bagi para sahabat dan juga
bisa sahabat amalkan sehingga sahabat eh, meraih keberkahan di dalam berilmu dan juga bisa memanfaatkan ilmu yang sahabat raih dalam proses belajar mengajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini dan juga nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.